Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzi. Saya dari TI Foto 08 dengan NIM 12011818475. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang One Way ANOVA berdasarkan dari ujian akhir semester mata kuliah Statistika Industri nomor 1 ya. Oke, saya akan menjelaskan dulu apa itu One Way ANOVA. Nah, sebelumnya, ANOVA itu adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Nah, One Way ANOVA ini atau bahasa Indonesianya adalah analisis seragam satu arah, hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi. One Way ANOVA biasanya digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih variabel. Disebut satu arah karena peneliti dalam penelitiannya hanya berkepentingan dengan satu faktor saja. Data hasil percobaan di dalam One Way ANOVA setidak-tidaknya bertipe interval. Maaf, ini usaha ANOVA ya, bukan ANOVA. Ini ada soalnya nomor 1 ya. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan, memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Nah, ini adalah tabelnya, terdiri dari 3 kategori ya: listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk langkah yang pertama itu adalah penentuan H0. Nah, H0 ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Maksudnya itu adalah rata-rata keuntungan tahunan karyawan di tiap perusahaan itu sama. Bisa dibilang rata angka kelompoknya itu sama, atau perlakuannya itu tidak berpengaruh terhadap respon. Nah, lalu ya tahap keduanya itu adalah penentuan H1-nya. Itu H1 itu adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Rata-rata keuntungan tahunan karyawan di tiap perusahaan tidak sama. Lalu statistik ujinya itu adalah uji F dengan rumus F sama dengan MSK per MSE sama dengan SSK per K-1 per SSE per K kali N-1. Komposisi itu SST sama dengan SSK plus SSE. Struktur data untuk eksperimen satu faktornya. Nah, di sini ada perlakuannya atau K-nya. Nah, ini ada observasi, ini ada total, dan ini adalah rataannya. Nah, untuk ini itu disebut, datanya itu disebut dengan Y11. Nah, lalu dilanjut ke bawah itu adalah Y21 dan seterusnya. Y11 sebentar ya. Ini adalah Y11, Y21, Y31, Y41, lalu Y51, lalu lanjut samping itu 2, Y22 dan seterusnya. Nah, lalu kita rataannya. Lalu habis itu kita mencari SST-nya. SST itu adalah jumlah kuadrat totalnya. Nah, dengan rumus sigma I dari 1 menuju K, sigma J dari 1 menuju N, YIJ pangkat 2 min Y titik-titik pangkat 2 per N. Nah, Y titik-titik ini adalah total keseluruhan dari Y-nya ya, itu adalah 518,2 di pangkat 2 per N. N itu adalah total data dari ketiga observasi ini. Nah, lalu dihitung, lalu ketemu hasilnya itu adalah 19827,64 dan dikurangi hasil dari Y titik-titik pangkat 2 per N itu adalah 17902,08. Nah, lalu dikurang hasilnya itu adalah 1925,56. Nah, terus kita mencari SSK-nya. SSK itu adalah jumlah kuadrat perlakuan. Rumus sigma I sama dengan 1 sampai K Y titik pangkat 2 per N min Y titik-titik pangkat 2 per N kecil itu adalah jumlah dari observasinya itu ada 5, dan N besar itu adalah jumlah total dari seluruh datanya itu kan ada 15. Lalu dimasukin saja datanya itu kan tadi sudah ketemu ya. Ini kan berarti kan total dari sebelumnya saya belum jelaskan ya, kalau bentar ya. Kalau ini itu kalau yang di bagian sini itu adalah
Y I titik I titik. Nah, kalau buat yang kalau ininya itu adalah Y titik titik Y I titik titik. Nah, kalau untuk rataannya itu adalah Y I. Nah, berarti ini kan Y I titik pangkat 2, berarti tinggal masukin saja yang ada di yang Y I titik ini, yaitu adalah 151,5 pangkat 2 151,3 pangkat 2 masukin, lalu per N ini tadi kan 5 min 518,2 pangkat 2 per 15. Nah, lalu ditemukan hasilnya itu adalah 18320,22 minus 17902,08 dan hasilnya itu adalah 418,14. Lalu kita mencari SSC. SSC ini adalah jumlah kuadrat kesalahan dengan cara SST min SSK. Jadi kan SST dan SSK sudah ketemu ya. SST nya itu 192,56 dikurangin 418,14 sama dengan 1507,42. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya ya. Ada sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat bebas, ratakan kuadrat, F hitung, perlakuan, kesalahan, total. Nah, di sini ada SSK, SSC, SST, lalu ini ada K-1, K-nya ini adalah jumlah observasinya, berarti tadi itu tadi kan observasinya ada 3 ya, berarti 3-1. Nah, terus di sini ini saya belum nulis formulanya. Formula untuk derajat bebas itu adalah K N-1. Nah, gitu. Nah, ini kan K dalam kurung N-1. Nah, N itu kan berarti tadi 5, K-nya itu 3, berarti 3 dikali 5-1. 5-1 4, 3 kali 4 12. Nah, lalu di sini K N-1 berarti 3 dikali 5 min 1, 15 dikurangi 1 adalah 14 hasilnya. Nah, ini tinggal masukin saja masukin saja SSK dan SSC nya masukin terus total. Nah, lalu untuk ratakan kuadrat itu rumusnya adalah SSK untuk MSK nya. Nah, terus ada MSK itu sama dengan rumusnya itu SSK per K-1. Nah, SSK nya berarti 418,14 per 2. Nah, terus untuk MSC nya itu SSC per K-1. Nah, berarti 1507,41 dibagi 12 tuh. Nah, terus lalu untuk MST nya itu adalah SST per KN-1 195,56 dibagi dengan 14. Nah, lalu untuk F hitungnya itu formulanya adalah MSK per MSE, berarti 209,7 dibagi dengan 125,62 gitu. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah daerah resisten kriteria uji. Tadi kan tarafnya itu 5% nih, berarti 0,05. Nah, V1 nya 2, videonya adalah 12. Nah, untuk nyari V1 nya itu adalah V1 nya itu adalah K min 1. Untuk V2 nya itu adalah K N min 1. Oke. Lalu dari tabel F itu diperoleh hasil itu adalah 3,89. Nah, lalu tolak H0 jika F lebih dari sama dengan 3,89, terima H0 jika F kurang dari 3,89. Nah, ini adalah daerah penolakan H0 nya ya di sini. Nah, kesimpulannya itu, lalu tahap terakhir adalah kesimpulannya. Ternyata kan tadi F nya sudah ketemu ya 1,66. Nih, F hitungnya kan sudah ketemu ya 1,66 itu kurang dari 3,89 sehingga terima H0 pada tarafnya 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata keuntungan tahunan karyawan di tiap perusahaan sama. Nah, mungkin itu saja bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.